Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Pak Dep. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Keluarga? Pak Dep, Gimana? alhamdulillah keluarga saya sehat. Udah Pak Dep gimana? Alhamdulillah keluarga saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Iya. Lagi sibuk ya Bu Erma? Enggak, kebetulan saya yang ini nih. Terima kasih banyak. Kemarin WA saya keterima apa enggak nih Pak? Iya makanya saya kesini. Iya. Saya baca WA dari Bu Erma. Bu Erma katanya meminta saya untuk jadi observer ya. Iya betul Pak Dep. Nah, kalau boleh tahu observer apa nih? Ya kebetulan ada beberapa guru nih sini, satu orang guru ingin melakukan coaching kita ya pelaksanaannya. Oleh karena itu kan kami butuh sekali ya observasi untuk proses penilaian dan evaluasi yang kami lakukan gitu loh. Makanya saya mau minta bantuan Pak Dep nih untuk menjadi observer, kira-kiranya bagaimana gitu. Boleh sih ya, tapi mungkin nanti ada rubrik penilaiannya ya Bu Erma ya? Siap. Oke, nah pertama itu nanti rubriknya ada prasupervisi ya Bu Erma, Baik. ada observasi, lalu ada pasca percakapan. Siap Pak. Pra percakapan itu yang pertama prasupervisi ya, Siap. mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, Baik. kemudian menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Baik Pak. lalu menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin observasi. Oke. Lalu yang keempat menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik. Oke, baik itu mungkin Bu Erma penyampaian saya tentang nanti apa saja yang akan saya amati dalam kegiatan coaching Bu Erma nanti ya. Siap Pak. Boleh, silakan. Pak siapa itu ya Bu? Ibu Oh Saada, Ibu Saada. Boleh silakan dipanggil saja Bu, suruh Mohon izin ya Pak ya, saya Enggak, memanggil beliau. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Bapak luangkan. Saya coba WhatsApp dulu ya Pak ya. boleh. Ya, baik, kita tunggu sebentar, kehadiran beliau sudah saya kirim. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Ibu Siti Saada. Ibu ya, damang Ibu. Alhamdulillah. Mangga Bu Calik mangga. Aduh, Iya, Ibu. sehat Bu. Alhamdulillah, Bu. Iya, aduh terima kasih banyak. Tadi WA-nya nyampe Iya, ya Bu ya. langsung saya kesini. Kebetulan kan dari kemarin saya pengen cepat-cepat ketemu Ibu gitu. Iya, saya tuh ingat kan kebetulan kemarin sempat bisik ya Bu ya, pas saya di jalan Bu ada yang ingin disampaikan. Nah kebetulan kan ini dalam proses pelaksanaan coaching bagus sekali saya mengundang Pak Depri nih Bu. Iya. Mohon izinnya Bu, kebetulan karena untuk bukti dan dokumentasi sebelumnya mohon izin Bu, pembicaraan yang ingin Ibu sampaikan ke saya apakah diizinkan saya mendokumentasikannya? Oh, berupa apa Bu dokumentasinya? Video Bu mungkin, iya. Merekam gitu ya. Iya, tapi artinya tidak mengubah esensi Ibu untuk menyampaikan apa yang disampaikan. Jadi jangan sampai terhambat ya Bu ya. Oh, Apa adanya saja biar Iya. berjalan saja. Iya, boleh Bu, mangga. Enggak Siap. apa-apa. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Ini saya Bu. izin rekam ya Iya, Bu ya. mangga. Pak mangga direkam silakan. Ya. Baik Ibu nih kita mulai ya Bu ya. Mangga, Bu, ya Allah, saya sampai teringat semalam Bu. Betul. Ada apa Iya, ya kan di dari Siti kemarin Saada. saya ingin ketemu Ibu dulu, Bu. Iya. Iya. Kira-kira nih apa yang Ibu ingin sampaikan kepada saya dalam pertemuan kali ini kira-kira? Sebelumnya saya terima kasih dulu Ibu ya sudah menyempatkan waktu dan saya diberi kesempatan gitu bisa langsung apa ya mengeluarkan unek-unek saya lah ke Ibu gitu ya. Jadi ininya begini Bu, saya itu udah dari 3 bulan berjalan lah sebetulnya saya pendam gitu permasalahan saya ini, tapi saya tidak menemukan solusi apa-apa dengan saya memendam gitu Bu dengan permasalahan ini. Ya Ibu, seperti yang Ibu ketahui kan di sekolah ini ada 2 guru yang mendaftar CBT ya Bu ya, saya dengan Ibu Rani, dan ketika hasil pengumuman kan ternyata saya yang gol lah begitu ya Bu ya, dan sekarang sudah menjalani. Namun yang saya rasakan ini Bu selama 2 bulan 3 bulan terakhir ini nampaknya di tubuh Rani itu ada sedikit perasaan tidak enak lah begitu ya yang saya lihat gitu dari gerak-gerik dan lain sebagainya. Sebetulnya saya juga merasa kurang nyaman Bu dengan situasi seperti ini, sehingga jujur saja Bu saya lebih betah. Ya saya kurang betah ada di kantor lah ketika keberadaannya itu agak memusik saya lah seperti itu Bu.
bagaimana ya Bu ya? Aduh, ini dilematis ya Bu ya. Iya, Memang betul. kalau urusannya keperasaan kadang di luar nalar ya Bu ya. Iya. Kebetulan sensitivitas kalau ibu dengan ibu guru yang Nah, lain kan mungkin tinggi begitu ya, sekali Bu. gesekannya. Jadi mungkin bisa saya ambil tadi yang apa ibu sampaikan, mungkin lebih berpotensi pada sikap secara sosial ya Bu ya, dari rekan yang memang mungkin saat ini belum diberikan kesempatan untuk guru penggerak Betul. gitu kan. Jadi akhirnya ibu merasa tidak nyaman dengan proses seperti ini. Mungkin ada timbul kekecewaan dan lain dari Ibu Rani tadi. Betul Bu. Nah, setelah ibu sampaikan ini, kira-kira nih kalau boleh tahu, kan kita sudah tahu ya masalahnya tentang perasaan ibu ataupun perasaan Ibu Rani. Kita kan nggak tahu nih sisi yang mana, kan tidak ada yang salah di salah satu Iya, bagiannya. betul. Nah, kira-kira dengan pembicaraan ini tujuan apa yang ingin ibu capai? Ya yang jelas saya ingin normal aja seperti biasanya gitu Bu, tidak ada saya CGP yang lulus sehingga merasa di nomor satukan oleh teman-teman, oleh ibu kepala sekolah. Mohon maaf ya, barangkali Bapak Pengawas juga sering mengeluh-elukan lah bahwa CGP itu sepertinya seperti apa, sehingga saya menjaga perasaannya dia, ada perasaan tidak enak lagi ke sayanya begitu, seperti itu Bu. Saya ingin dengan pertemuan ini saya pertama diri saya sendiri merasa nyaman lah Bu dengan keberadaan saya di CGP dan keberadaan saya di sekolah, dan saya juga bisa berinteraksi senormal mungkin lah dengan teman-teman begitu Bu. Luar biasa sekali sebetulnya ya pribadinya Bu Siti Syahada ini, saya salut sekali. Artinya ketika di posisi yang memang diberi kesempatan tetap merasakan perasaan temannya. Namun sejauh ini untuk menjaga kenyamanan hati nih, menurut Ibu Siti Syahada apa yang bisa dilakukan ke arah sana? Awal-awal sih Bu, saya sebetulnya tidak mengungkit-ungkit Bu tentang kegiatan di CGP seperti apa. Kalau di antara teman ngobrol itu ada beliau, saya tidak pernah mengutip-utip kegiatan CGP seperti ini, karena itu tadi saya merasa takut dia tersinggung. Tetapi Bu, lama-kelamaan saya berpikir ini kan saya ilmu. Sebetulnya barangkali ketika saya ingin menyampaikan juga siapa tahu dia merasa terpanggil lagi untuk mendaftar dan Bu gitu. Ketika angkatan 89 juga beliau tidak mendaftar Bu, dengan kendala ya ada kekecewaan yang masih tersisa ketika angkatan 7 beliau tidak lulus seperti itu. Jadi sebetulnya saya udah pernah mencoba Bu mengajak dia ketika angkatan 8 daftar lagi seperti itu Bu. Tapi ya seolah-olah dia sepertinya ya agak mengacuhkan lah dan menyepelekan. Wah, dulu juga saya angkatan tahap 2 nggak lulus seperti itu. Jadi ya mungkin sayanya sendiri yang sensitif atau bagaimana ya Bu. Aduh, Gitu. emang dari awal itu kalau udah rasa ibu-ibu ya sudah ya agak sulit memang, tapi kan tidak menutup diri. Artinya upaya yang Ibu Siti Syahada sebetulnya sudah bagus sekali, cuma mungkin kan belum tepat untuk posisi yang kemarin. Nah, kira-kira nih kan kalau kecewa itu kan dalam kadang ya rasanya. Kira-kira hal apa lagi nih yang akan Ibu Siti lakukan nih untuk tetap menggugah semangatnya Ibu Rani agar kekecewaan yang kemarin itu tidak membekas di hatinya, bahkan memberikan dorongan ya ke Ibu Siti, bahkan dianya juga memiliki dorongan yang luar biasa. Kira-kira langkah apa? Sebetulnya pernah Bu, saya coba datangkan teman-teman sekelompok saya Bu ke sekolah gitu, dan kebetulan saya berkebun di kelas beliau Bu. Maksudnya saya ingin menunjukkan kepada dia bahwa oh ternyata kegiatan CGP itu fun ya gitu, tidak melulu di kelas, di belakang meja, di depan laptop gitu. Kita berkumpul dengan teman-teman di kelasnya, dengan kelompok saya, dan ya setidaknya dia memang sempat melihat gitu, oh gitu ya. Jadi saya ingin meminta ke dia untuk mengamati saja gitu, tanpa saya harus memerintah coba tuh kegiatan seperti itu Bu. Itu sudah saya lakukan, dan insya Allah sih kayaknya udah ada pengaruhnya sedikit begitu Bu. Iya. Berarti kan sudah nampak kelihatan usaha Bu Siti ini berhasil sebetulnya. Jadi kan sudah dimulai betul proses perubahannya. Berarti kan mungkin tinggal menindaklanjuti nih langkah-langkah spektakuler dari Bu Siti ini ke depannya. Yang penting kan sudah ada buka hati dari beliau. Nah, untuk langkah spektakuler ke depannya
nih kira-kira yang langsung mengena ke Ibu Rani sehingga hatinya yang sudah mulai dibuka ini bisa lebih tajam lagi memiliki semangat. Apalagi nih kira-kira langkah Bu Siti? Saya itu Bu sebetulnya ingin minta tolong Ibu juga nih. Bagaimana nih Bu kalau misalnya Ibu selaku kepala sekolah, ya walaupun tidak langsung tertuju ke si Ibu Rani gitu, Ibu mungkin bisa mengumpulkan semua guru dan semua guru itu dibina bagaimana semua mengerjakan esai di CGP angkatan ke-10 yang akan dibuka nanti gitu Bu. Sehingga kalau menurut saya sih Bu, dia itu punya potensi Bu untuk bisa lulus lagi di tahap 1 ya. Sehingga keinginan saya ini selain dia mendaftar lagi, guru-guru yang lain juga mendaftar dan tidak nampak seperti terfokus ke dia yang harus begitu Bu. Seperti itu keinginan saya, seperti itu Bu. Nah, bagus sekali. Berarti kita bisa buat dalam bentuk apa nih Bu kira-kira pertanyaannya? Bagaimana kalau dalam kegiatan rapat dinas besok mungkin yang sudah Ibu agendakan, sekaligus kita mengundang atau bagaimana Ibu ya kalau pengawas untuk mengadakan coaching klinik lah Bu tentang pengerjaan esainya mungkin supaya dia merasa, dan dia juga sudah punya pengalaman kan Bu tentang pengerjaan esai. Karena kan waktu tahap 7 beliau lulus Bu di esai seperti itu. Baik, kayaknya ide yang bagus Bu. Nanti saya coba bantu menghubungi pengawas, saya koordinasi di bagian sayanya ya Bu ya. Nah, dari kalau misalkan saya mengikuti hal tersebut, kira-kira capaiannya dari 1 sampai 10 nih presentasinya, kira-kira tingkat keberhasilannya berapa persen untuk mendapatkan semangat Ibu Rani dan teman-teman yang lain? Iya sebetulnya kegiatan saya besok masih rada bingung ya Bu ya untuk mengukur kemampuan dan capaian yang sudah saya raih lah dari apa yang sudah saya lakukan. Mungkin saya masih di tahap 6 Bu. Tahap 6 ya? Ini betul. Baik, kalau di tahap 6 berarti dibutuhkan dong ya pencapaian untuk ke-10. Harapan kita kan sukses ya. Iya, betul, nah, kira-kira kekuatan apa nih yang akan Bu Siti ada keluarkan gitu kan untuk mencapai poin tersebut? Ya, semua rekan-rekan guru ini memiliki kapasitas dan kompetensi yang sama, harapan saya Bu Siti ada gitu. Iya betul sekali itu Bu. Bagaimana ya Bu ya? Sebetulnya kalau menggali potensi atau kekuatan saya bagaimana meraih angka 10 itu, saya ada peluang lain nih Bu. Kebetulan di organisasi ya, di komunitas KKG Bu, beliau kebetulan kan salah satu pengurusnya juga, dan memang saya juga lebih leluasa sih Bu ketika saya berada di komunitas tersebut untuk mengotak-atik ilmu CGP-nya atau memberi masukan kepada teman-teman KKG untuk mendaftar, sehingga saya tidak kalau di sekolah ketika saya meminta beliau untuk atau memberi syarat untuk daftar seperti terpojok begitu kan Bu, karena saya sebagai relasinya kemarin kan. Tapi ketika saya di KKG saya pernah Bu beberapa minggu lalu lah gitu saya sampaikan ketika angkatan 9 ya, gitu teman-teman saya curahkan gitu pengalaman saya di CGP luar biasa, saya senang kayak segala macam gitu. Ya mungkin kedepannya saya akan mencoba Bu kekuatan saya di komunitas itu untuk bisa membangun semangatnya dia kembali gitu. Bagus sekali. Nah, tentunya kan itu pengalaman yang sudah pernah terrealisasi ya, bisa dikembangkan di sekolah kita nih untuk menggugah semangat teman-teman. Nah, kira-kira untuk mencapai itu, analisa Bu Siti nih, kira-kira terprediksi tidak hambatan atau gangguan yang mungkin akan dialami nih ketika pencapaian target tersebut? Bagaimana? Ada sih Bu sebetulnya, ketika saya baru tahu kemarin sebetulnya Bu bahwa ternyata suaminya itu lulus Bu di angkatan 8 atau angkatan 9 gitu Bu. Dan kata-katanya sih dia akan membantu gitu ya. Jadi saya berpikir waduh jangan-jangan ini menjadi hambatan dia untuk mendaftar di angkatan 10 karena suaminya lulus, sehingga katanya saya nanti harus membantu suaminya untuk ya mungkin menyelesaikan tugas atau bagaimana ya. Cuman saya sedikit kekhawatiran mengarah ke sana begitu Bu. Jadi ada hal internal ya antara beliau dengan suami beliau. Nah, justru berarti kan ini sebuah kendala ya Bu ya untuk membangun semangat Ibu Rani.
sedangkan Bu Syahada kan sedang berjuang ke arah sana nih. Nah, kira-kira nih solusi dari masalah yang dihadapi, kemungkinan ya masalah yang dihadapi Bu Rani ini, Bu Syahada punya nggak cara yang jitu nih yang tepat? Yang pertama sih mungkin kalau ketika bulan punya semangat yang tinggi, mungkin kendala apapun akan terlalui dengan baik gitu ya Bu ya, termasuk dengan kendala ya katakanlah barangkali nanti ada suami yang minta untuk bantuan dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya akan lebih membangun semangatnya dia ya tentang motivasi bagaimana untuk bisa mendaftar dan lulus di tahap 1 dan tahap berikutnya. Seperti itu mungkin Bu. Bahkan bagus sekali ya kalau saya dengar perencanaan dan tindakan yang ingin Ibu lakukan. Nah, kira-kira nih untuk mencapai tersebut, rencana atau langkah Ibu kira-kira untuk mencapainya kapan bisa dilakukan? Mudah-mudahan ya semoga di bulan ini saya bisa laksanakan Bu, dan bisa selesai di pembukaan tahap ke-10 dan goal dia bisa mendaftar di tahap ke-10 begitu Bu. Gitu ya, karena memang saya dengar juga pendaftaran yang angkatan 10 sudah mau dibuka ya Bu ya. Itu Bu. Nah, berarti kan harus menjadi skala prioritasnya nih. Iya, Nah, menurut Ibu berarti skala prioritasnya harus diutamakan di mana? Dari efektivitas waktu mungkin Bu ya. Jadi saya mungkin akan lebih intens Bu ke beliau bagaimana dia semangat dan tetap berjuang lah begitu Bu. Kalau perlu sama-sama dengan suaminya di JKP walaupun beda tahapan, beda angkatan gitu maksudnya. Sekalian nih kalau misalkan sudah ada gambaran yang begitu bagus, strategi nyata untuk mencapai timing yang diharapkan gitu kan, sehingga tingkat keberhasilan pencapaiannya tercapai, kira-kira apa? Saya akan memanfaatkan di komunitas mungkin Bu. Komunitas. Karena kalau di sekolah ya saya mau izin ke Ibu dulu mungkin ya, dan barangkali teman-teman yang lain juga ya skalanya mungkin lebih kecil mungkin Bu ya. Dan saya ada di komunitas yang mungkin lebih besar. Jadi saya akan mengadakan coaching klinik untuk semua pengurus dan anggota KKD Bu, terkait bagaimana cara mendaftar, bagaimana kisi-kisi mengerjakan esai mungkin di tahap 10 nanti seperti itu Bu. Bagus sekali ya, berarti sudah jelas langkahnya sudah ada, strateginya sudah dapat. Nah, kira-kira mengantisipasi gangguan yang tadi bagaimana ya kan Ibu? Itu kan tadi internal ya Bu ya. Jadi kalau misalnya saya masukkan muatan-muatan motivasi di komunitas, dan pasti mereka saling mendukung kan Bu ya, bukan saya searah ke teman-teman aja, pasti dari teman yang ini akan mendaftar, ini akan mendaftar juga mungkin saling menguatkan ya Bu ya, saya berharap begitu. Jadi mungkin saya ingin memanfaatkan itu saja Bu, supaya bisa terjalin lah semangat dari mereka semua begitu Bu. Iya, berarti di sini peluangnya di komunitas ya Bu ya. Jadi menumbuhkannya luar biasa ya, sehingga daya dukung dari teman-teman menjadi motivasi, yaitu yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kira-kira untuk membangun komitmennya bagaimana nih di antara teman-teman agar ketika program Ibu dijalankan semua berperan aktif gitu ya? Betul. Iya sih Bu, memang butuh komitmen ya Bu ya. Iya. Yang jelas gitu ya Bu ya, apa yang saya cita-citakan ini terrealisasi begitu Bu. Jadi saya berkomitmen bahwa di angkatan 10 ini minimal semua guru yang ada di SD saya gitu Bu ya mendaftar, dan saya membuka diri siapapun itu yang ingin bukan memberi jawabannya, minta kisi-kisi lah. Ketika mengerjakan esai, poin pentingnya apa gitu, ketika akan wawancara, poin pentingnya apa yang harus dikedepankan, karena saya membuka diri, silakan gitu. Juga saya akan berupaya memanfaatkan media WhatsApp group mungkin Bu ya, untuk meneruskan pesan-pesan atau apa ya, kata-kata quotes lah begitu ya, biar mereka oh iya udah ini kesempatan begitu. Baik. Seperti itu. Nah, selain tadi yang disampaikan ke Ibu nih, untuk suksesnya acara, Ibu kira-kira butuh dukungan apa lagi nih untuk kesuksesannya? Yang pertama sih pasti dukungan dari lingkungan sekitar dulu ya Bu ya, terutama dari mohon izin Ibu mungkinnya selaku kepala sekolah terus memberikan itulah Ibu ya barangkali supaya Ibu Rani ini tetap semangat. Lalu saya juga membutuhkan dukungan dari lingkungan keluarganya juga gitu, bahwa kegiatan CGP itu bukan hal yang akan menghambat pekerjaan utamanya, baik itu sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan seperti itu. Dan
asal dia bisa membagi waktu, hati dan pikirannya, insya Allah semua bisa dilaksanakan seimbang lah begitu Bu. Iya, betul. Insya Allah Bu, kalau dukungan dari saya kalau untuk proses perbaikan dan peningkatan kinerja ya selalu lah akan saya support. Nah tinggal mungkin saya perlu informasi dari Ibu nih untuk kegiatan acara ini, rencana tindak lanjutnya seperti apa dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Pertama kalau tadi dari Ibu terima kasih Bu ya sudah mau bersama-sama lah gitu mensukseskan apa yang diceritakan oleh saya, dan juga yang berikutnya akan menghubungi Bapak pengawas mungkin Bu supaya lebih kuat gitu ya Bu ya, dan saya akan undang di kegiatan komunitas saya lalu memberikan arahan terkait rentang pendaftaran dan lain sebagainya. Jika perlu saya mengundangnya dengan tembusan Bapak Korwil mungkin untuk mereka datang gitu, untuk datang saja dulu gitu, tanpa ini akan ada coaching klinik tanpa seperti itu Bu. Minimal ketika datang baru kita beri masukan, mudah-mudahan mereka terbangun lah motivasinya seperti itu. Luar biasa sekali, ini saya terus terang saja sangat tertarik sekali dan sangat mendukung. Mangga nanti Ibu tinggal tindak lanjuti kinerjanya seperti apa yang bisa saya bantu, insya Allah saya memposisikannya. Nah dari hasil apa yang kita sampaikan hari ini nih yang Ibu kira-kira apa perasaan apa nih yang Ibu dapat dari hasil pembicaraan kali ini? Alhamdulillah Bu, jadi agak plong nih Bu ya terkait dengan apa ya, perasaan galau lah begini. Jadi saya galau aja bagaimana nih terkait dengan ya satu orang guru yang betul ya tadi apa yang Ibu sampaikan, ternyata kalau perasaan Ibu dengan Ibu itu sensitif ya Bu ya. Dan tadi kalau Ibu sampaikan juga bahwa wajar adanya dengan perasaan seperti itu ya Bu ya. Jadi ya ini merupakan apa ya, mengobati saya lah Bu dengan kegiatan seperti ini. Terima kasih banyak Ibu ya sudah meluangkan waktunya. Baik, ini kalau sudah terasa saya dengar Ibu Siti plong, senang kan, saya juga ikut senang gitu. Artinya tidak ada nih kendala, justru kan saya juga berharap semuanya bisa, kalau orang sudah bilang sauyunan ya, kita bisa bersama-sama. Kalau terjadi istilahnya berasa ada sesuatu yang ganjil ya kita selesaikan. Terima kasih banyak nih Bu Siti atas waktu yang istilahnya datang berkenan ke sini, kemudian keinginan untuk menyampaikan keluh kesah, karena kalau keterbukaan itu kan menyelesaikan masalah. Saya mungkin akan melihat nih prospek kedepannya atas apa yang Ibu Siti sampaikan gitu kan. Saya mungkin akan proaktif nanti mendukung kinerja yang ingin Bu Siti ada sampaikan. Terima kasih Ibu, ini saya sudah diberikan waktu kesempatan oleh Ibu dan diberikan ketenangan lah oleh Ibu. Sama-sama. Mudah-mudahan ya semoga ada depan lebih baik lagi lah seperti itu. Iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, mohon maaf saya kebetulan ada rapat. Iya, nggak apa-apa. Iya. Sudah jam 12 juga. Terima kasih Ibu ya. Selamat ya Bu Siti, sukses selalu. Bangga Bapak. Stop dulu Bu. Birma. Iya. Alhamdulillah ya sudah selesai proses coachingnya ya. Iya Pak, betul. Oke, nah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Irma. Siap Pak. Yang pertama itu saya ingin menanyakan apa nih yang dilakukan pada saat coaching tadi, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapai belum? Menurut Bu Irma yang tadi melakukan coaching tadi. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Seperti yang tadi Bapak lihat langsung juga, mudah-mudahan jawaban saya sesuai dengan pengamatan yang Bapak amati ya. Insya Allah saya sudah memberikan sebuah bentuk kehadiran penuh untuk menyikapi sebuah permasalahan salah satu rekan guru di sekolah kami. Kemudian saya juga berusaha memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot yang mengarahkan pada pelaksanaan coaching itu sendiri. Kemudian saya juga ingin tadi sudah mencoba membangun sebuah kemitraan antara saya sebagai kepala sekolah dan ibu guru yang ada di sini, sehingga saya berharap semua proses yang saya lakukan merupakan sebuah bentuk tindakan yang kreatif dan aktif yang sudah saya lakukan. Itu Kak. Ya betul Bu Irma ya.
Saya juga sepakat, setuju yang tadi Bu Erma sampaikan. Menurut saya juga sama, Bu Erma sudah dari kemitraannya tadi sudah muncul ya Bu ya, Iya, Pak. sudah Terima sangat kasih. cair, sudah tidak ada seperti sedang curhat saja gitu ya. Ini sudah Iya, Pak, mencair. betul, Kemudian ya. pertanyaannya pun sudah bagus Bu, Iya, terima sudah kasih. kreatif, sudah dapat menggali apa yang ada pada Keluh diri. kesah, ya. Iya, Baik, sudah Bapak. bagus. Bu Erma, selanjutnya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Erma berdasarkan hasil dari coaching tersebut tadi? Kompetensi yang ingin dikembangkan tentu kompetensi yang menggali ya kemampuan dari rekan-rekan guru di Iya. sini, seperti tadi program-program yang dilakukan kayaknya progres yang bagus dan luar biasa nih, Iya. Pak, untuk bisa dilaksanakan untuk kemajuan peningkatan kualitas Bapak Ibu guru di sekolah ini. Oke, baik Bu Erma, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Siap, Kegiatan kita sudah selesai ya. Baik, Bapak. Oke, terima kasih Bu Erma atas memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi observer Ibu ya Iya, pada Pak. kegiatan coaching Ibu hari ini. Kebetulan sudah jam istirahat Bu Erma. Iya, Pak. Dulu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya di kantin. Ya. Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sekolah saya. Ini sangat berarti untuk saya dan tentunya Bapak Ibu guru di sekolah kami. Jangan kapok, jangan Insya Allah sampai tidak. tidak datang lagi. Pastilah kamu. Iya, hasil dari yang disampaikan akan kami catat sebagai bentuk evaluasi diri dan peningkatan kinerja. Oke, terima kasih Bu Erma. Saya pamit dulu ya Bu Erma ya. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Assalamualaikum. Ya,